Apa perbedaan antara nabi-nabi zaman kuno dengan Tuhan Yesus? Kesamaan antara nabi-nabi zaman kuno dan Tuhan Yesus adalah mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah. Nabi-nabi zaman kuno, misalnya, Nabi Elia, dia menerima firman Allah, kemudian memperingatkan orang Israel, agar orang Israel kembali kepada Allah, dan tidak lagi meninggalkannya. Nabi Yeremia zaman kuno juga berulang kali memperingatkan orang Israel, seolah-olah mengajak orang Yahudi untuk kembali kepada Allah. Semua nabi memiliki peran seperti itu. Tuhan Yesus kita juga demikian. Tetapi Tuhan Yesus berbeda dari mereka. Mereka diutus oleh Allah untuk menasihati orang kembali kepadanya. Namun Tuhan Yesus, demi membawa manusia kembali kepada Allah, dengan tegas mengorbankan hidupnya, agar manusia dapat kembali kepada Allah. Dia meninggalkan takdir ilahinya, serta berkata, "Kembalilah kepada Allah, agar kamu semua kembali kepada Allah. Aku rela mengorbankan hidup, supaya dosa-dosamu diampuni." Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Artinya, tidak ada nabi yang seperti Tuhan. Namun Tuhan rela mengorbankan hidupnya. Hebat sekali. Menghapus dosa manusia. Dia memikul dosa umatnya sendiri. Sementara nabi-nabi lain di zaman kuno tidak memikul dosa umat seperti itu. Namun, Tuhan Yesus memikul dosa umat. Oleh karena itu, sambil mengorbankan hidupnya, ia berkata, "Dosa-dosamu, aku yang menanggungnya. Kamu hanya perlu mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, dan kembali ke nama Bapa Surgawi. Dosa-dosamu, aku yang menanggungnya, menjadi tanggunganku." Apakah ada nabi yang berkata, "Dosa-dosamu menjadi tanggunganku? Semua dosa yang kalian perbuat, aku yang menanggungnya. Serahkanlah semuanya kepadaku. Biarkan hukuman Allah kupikul." Adakah nabi seperti itu? Sejak dahulu, tidak ada seorang nabi pun yang berkata, "Aku menanggung semua dosa kalian. Serahkanlah semuanya kepadaku. Biarkan kutukan itu kupikul. Jadi, biarlah hukuman Allah kupikul, dan aku akan mati menggantikan kalian." Tidak ada seorang pun. Tetapi mereka yang sebagai anak-anak Allah, relakan segalanya, sesuai dengan rencana Tuhan untuk kematiannya di kayu salib. Kemudian, setelah Injil ini disebarkan, banyak orang pun, dengan air mata, kembali kepada Allah. Karena kita tahu, sejak dahulu tidak ada nabi yang berkata, "Aku yang menanggung dosa kalian. Aku tanggung dosa kalian. Aku yang menanggung dosa kalian. Aku menanggung dosa kalian melalui kematian." Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada sisinya. Tuhan Yesus melalui cara itulah menanggung dosa-dosa kita. Maka, ketika Tuhan ditinggikan, akan menarik banyak orang kepadanya. Banyak orang tertarik karena alasan tersebut. Mereka menyadari bahwa dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia menanggung dosa kita dengan kematiannya. Banyak di antara kita merasakan sentuhan di dalam hati. Mereka pun mengerti untuk bertobat dan kembali kepada Sang Kudus. Oleh karena itu, setelah Injil lama disebarkan, banyak orang pun kembali kepada Allah. Maka dengan demikian, dosa-dosa kita benar-benar telah ditanggung, dan kita kembali kepada Allah. Mengembalikan manusia kepada Allah. Benarkah Allah mengampuni dosa manusia? Ya, Dia mengampuni. Dia mengampuni dosa manusia demi Bapa. Oleh karena itu, Dia memberikan Roh Kudus kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Bapa mengampuni dosa manusia karena Tuhan. Inilah Tuhan Yesus kita. Dia menanggung dosa manusia dan membawa mereka kepada Allah. Tentunya, semua orang yang memperoleh hidup kekal, mereka adalah miliknya, seperti nabi-nabi zaman kuno. Nabi-nabi zaman kuno yang diutus oleh Allah, bukan milik mereka yang sesungguhnya, hanya pekerja upahan. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah gembala. Domba-domba juga miliknya. Dia menanggung dosa manusia. Dan kemudian, semua orang menjadi miliknya. Dia juga mengasihi semua orang. Dengan demikian kita memahami bahwa Tuhan Yesus telah menetapkan salib ini, maka Allah memberikan hati yang bertobat kepada kita. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, tepat untuk membawa kita kembali kepada Allah. Menanggung dosa kita. Rela menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Maka karena inilah Bapa memberikan hati yang bertobat kepada manusia. Memuliakan Bapa dalam nama Tuhan. Amin.